Halo para movie lovers, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film si Squad Adik ini yang berjudul Apartemen 2019. Film ini sendiri mengisahkan tentang seorang adik yang ingin membunuh dan membalas dendam pada sang kakak kandungnya sendiri bro, gara-gara kakaknya memanfaatkannya hanya gara-gara uang. Oke lah, tanpa perlu banyak bacot, langsung aja kita review sama-sama, oke? Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving. You're never gonna make it, you're not good enough. Baik, film diawali dengan memperlihatkan si Kane yang sedang mendatangi kakaknya yang bernama Lincoln untuk meminjam uang untuk bisnis, dan kakaknya Kane mau meminjamkan uangnya, tetapi dengan satu syarat bro, Kane harus bekerja untuknya. Mendengar hal itu, si Kane pun langsung menyetujuinya. Keesokan paginya, si Kane menemui salah satu anak buahnya si Lincoln yang bernama Hyde untuk menanyakan pekerjaan yang diperintahkan oleh kakaknya. Lalu si Hyde pun menjelaskan pada si Kane bro bahwa nanti pada jam 3 sore akan datang seorang perempuan setengah tua dan janda anak dua yang bernama Mabel Liddell untuk membawa tas plastik biru yang berisikan 2,5 pound emas murni, dan si Kane harus mencuri tas itu darinya dan mengembalikan tas tersebut ke kantor si Hyde bro. Tak perlu pikir panjang, si Kane pun langsung melancarkan aksinya dengan cara merampas tas tersebut dari si Mabel Liddell bro. Melihat kejadian itu, Mabel Liddell pun langsung mengejar si Kane. Dan tiba-tiba saat aksi kejar-kejaran terjadi, secara tiba-tiba sebuah mobil menabrak si ibu tersebut bro, yang membuat ibu itu langsung tewas di tempat kejadian. Sementara si Kane langsung tertangkap Pak polisi. Dan saat si Kane diperiksa oleh seorang detektif yang bernama O'Hara untuk meminta keterangan tentang kejahatan kakaknya dan dirinya, ia malah memilih merahasiakan kejahatan kakaknya bro. Dan tiba-tiba si Kane pun langsung dihajar habis-habisan oleh seorang polisi yang berpangkat sersan dan korup yang bernama Tuang. Dan setelah dihajar habis-habisan, si Kane pun langsung dijebloskan ke penjara Inggris yang merupakan penjara yang paling kotor dan dilupakan Tuhan. Kemudian setelah itu, di hari pertama Kane masuk penjara, terlihat ia sedang dihadang oleh pria berbadan besar bro saat akan pergi ke kamar mandi, gara-gara si Kane tidak mengucapkan permisi pada si pria tersebut, dan pertarungan pun dimulai. Seems to be healing nicely. I'm really scary as fuck. Saat keadaan si Kane mulai membaik, ibunya si Kane pun datang menjenguknya dan melihat keadaannya, dan untuk memberikan si Kane sebuah nasihat yang baik padanya bro. Kemudian setelah itu adegan pun berpindah saat Kane hendak ingin kembali ke kamar sel tahanannya bro, dan secara tiba-tiba ia diserang oleh dua orang napi untuk melanjutkan perkelahian kemarin. Tak lama setelah itu, si Kane pun langsung diadili, dan parahnya lagi, hukuman penjaranya ditambah 1 tahun lagi bro. Akan tetapi si Kane tidak terima karena ia hanya merasa melindungi dirinya dari serangan para napi tersebut. Nothing could have prepared me for the shit that I was about to go through in this hellhole. I had to change myself into something I didn't even recognize anymore. You see, the body can be strengthened to a degree, but it's your mind. Si Kane melawan para napi yang mencoba untuk menyerangnya, dan ada salah satu napi yang tubuhnya penuh dengan tato bro yang mencoba menghajarnya, yang bernama Johnson. Alhasil dalam pertarungan itu, si Johnson dibuat sekarat oleh Kane bro. Dan tiba-tiba si Johnson membongkar kejahatan si Lincoln bro dengan bilang bahwa Lincoln dan si polisi korup si Tuang akan memberikan $20.000 bagi yang mampu membunuh si Kane. Di hari selanjutnya, si Kane terus-menerus mendapat serangan dari para napi dan kerusuhan sering terjadi. Akan tetapi serangan kali ini membuat si Kane mendapatkan luka bakar di wajahnya bro, karena disiram menggunakan es batu campur air panas yang membuat wajahnya rusak.
Setelah kejadian sadis itu terjadi, si Kane pun langsung diadili kembali karena membuat salah satu napi tewas di tangannya sendiri bro, dan ditambah masa tahanannya 3 tahun. Hari demi hari semakin banyak yang berusaha untuk menghajar si Kane sampai mati bro. Akan tetapi itu tidak membuat si Kane takut. Malahan si Kane menganggap itu semua adalah pertarungan sampai mati. Di hari berikutnya, ibunya datang kembali untuk menjenguknya dan melihat keadaannya sekaligus memberitahu si Kane bahwa ibunya menderita kanker dan sedang menjalani pengobatan kemoterapi. Dan mungkin ini terakhir kalinya ibunya si Kane melihat anaknya bro. Dan benar saja 3 tahun kemudian si Kane pun diberitahu oleh seorang dokter perempuan bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Setelah si Kane selesai menemui ibunya, secara tiba-tiba ia mengamuk dan menghajar 2 anggota polisi itu guys, agar ia dapat melarikan diri. Alhasil 2 anggota polisi itu pun pingsan dan si Kane berhasil kabur, dan dari sinilah misi balas dendamnya dimulai. Misi pertamanya ia menemui si polisi korup guys, si Tuang, untuk balas dendam pertamanya. Karena gara-gara si Tuang ini mengadu domba si Kane dengan kakaknya Lincoln, yang mengakibatkan kakaknya rela membayar para napi untuk membunuh si Kane saat masih berada di sel tahanan. Dan pertarungan sengit pun dimulai. Alhasil pertarungan itu pun dimenangkan oleh si Kane bro, sementara seseorang korup tewas di tangannya si Kane. Dan balas dendam pertama pun sukses. Balas dendam selanjutnya ia pergi ke tempat kediaman si Stokes, dan Kane bermaksud datang untuk meminta secara paksa untuk mentransfer duit milik kakaknya Lincoln ke rekening para korban kejahatan kakaknya. Ternyata si botak Stokes ini adalah sekretaris kakaknya si Kane Lincoln, dan setelah duit milik si Lincoln berhasil masuk di rekening para korban kejahatan Lincoln, si Kane pun langsung pergi ke tempat sebuah bar milik kakaknya sendiri bro, untuk menemui si Hyde dan para teman-temannya Lincoln. Dan ketika si Kane masuk secara tak sengaja, ia mendengar anak buahnya Lincoln yang sedang terdengar menggosipi tentang kematian anak buahnya Lincoln yang bernama Rock, yang dibunuh oleh si Kane pada malam itu. Mendengar hal itu, si Kane pun langsung mengajak pria pendek yang bernama Tun, karena semua ucapannya itu hanyalah bullshit. Dan si Kane menceritakan cerita yang sebenarnya padanya, bahwa si Tun lari terbirit-birit saat rekannya si Rook dibunuh oleh si Kane. Mendengar hal itu, Tun pun langsung marah dan tidak mengakui bullshitnya, bahwa malam itu si Tun lari dan tidak membantu temannya si Rook. Setelah itu si Kane bilang pada mereka semua bahwa ia yang membunuh si Rook dan memotong tangannya si Rook. Tak lama setelah itu muncullah seorang pria setengah tua yang bernama Hyde, dan ternyata si Hyde ini adalah anak buahnya si Lincoln yang akan ditewaskan juga oleh si Kane Burgess. Tak lama setelah itu si Kane pun sedang terlihat melemparkan sebuah tas plastik hitam yang berisikan tangan si Rook. Sontak mereka semua langsung terkaget dan tak menyangka bahwa si pembunuhnya sedang berada di depan mereka semua guys, yaitu si Kane Burgess. Kemudian si Kane memaksa si Hyde untuk menelpon si Lincoln dan menyuruhnya untuk datang ke bar tersebut untuk membicarakan tentang kematian si Rook. Setelah itu datanglah si Lincoln ke bar tersebut dengan membawa beberapa anak buahnya, dan saat si Lincoln masuk, ia kaget bahwa adiknya si Kane ada di depannya bro. Setelah itu Kane melanjutkan obrolannya dengan kakaknya bahwa Kane sudah menghabisi semua isi rekeningnya lewat sekretarisnya si Stokes
untuk dibagikan kepada korban kejahatan Lincoln. Dan ternyata selama si Kane berada di dalam sel tahanan, ia tak lupa menulis nama-nama pada korban kejahatan kakaknya bro, termasuk wanita setengah tua yang tertabrak mobil itu karena ulahnya. Dan tiba-tiba pertarungan sengit pun dimulai. Meskipun si Kane sendirian, ternyata ia mampu melawan mereka guys. Semua tanpa rasa takut sedikit pun, pantang pulang sebelum menang. Dan setelah si Kane berhasil menghabisi semua anak buahnya si Lincoln, ia pun langsung mendekati Lincoln dengan sendirian. Dan pertaruhan sadis pun dimenangkan oleh si Kane, dan misi balas dendam pun selesai. Ending yang sangat membuat kita puas sebagai penonton bro, dan film pun berakhir.